Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Manhwa to Not Die. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Di cerita sebelumnya Dajun yang disandera mampu melepaskan diri dengan membenturkan kepalanya. Dajun pun berhasil menumbangkan musuhnya, walaupun leher dan tangannya tergores pecahan kaca. Teman-teman juga terlihat kaget dengan kegilaan dari Dajun. Pertarungan pun kembali dimulai dengan yang lain menghajar anak buah Kiwong. Kiwong sendiri saat ini melanjutkan pertarungannya dengan Kim Taek. Kiwong lebih unggul, karena dia menggunakan senjata tongkat besinya. Kim Taek hanya bisa menghindar, dan menjaga jarak dari Jiwong. Tetapi tiba-tiba anak buah Kiwong datang dari belakang, dan memegangi Kim Taek. Kim Taek pun bakal mati jika terkena pukulan langsung telak seperti itu. Tanpa diduga, malah Kiwong yang terkena pukulan di kepalanya. Dajun memukul kepala Kiwong dari belakang dengan sebatang kayu. Kiwong pun sangat marah, karena sudah dipukul oleh Dajun dari belakang. Dajun seketika merasa takut dengan kemarahan Kiwong. Kiwong pun menghampiri Dajun, dan sudah siap untuk membunuhnya. Dajun pun merasa takut dengan aura intimidasi dari Kiwong. Aura Kiwong sangat jelas berbeda dari musuh yang pernah Dajun hadapi selama ini. Insting Dajun mengatakan, dia akan mati jika bertarung melawan Kiwong. Dajun pun tidak berani menatap musuhnya, dan tubuhnya menjadi kaku. Seketika pukulan keras mengenai perut Dajun. Dajun sangat kesakitan menerima pukulan itu. Badan Dajun serasa tidak mau bergerak karena perutnya terpukul. Dajun pun tumbang hanya karena terkena satu pukulan. Sementara itu Kim Taek, Sungbin, dan Gayoung sudah membereskan semua anak buah Kiwong. Kiwong pun semakin kesal, melihat anak buahnya sudah dihabisi dengan mudahnya. Pertarungan kembali dimulai, dengan Kim Taek, Sungbin, dan Gayoung, melawan Kiwong. Walaupun Kiwong memegang senjata, tetapi tetap saja dia yang terpojok. Pukulan dari Sungbin masuk mengenai sisi kanannya. Tetapi pukulan itu tidak berarti apa-apa buat Kiwong, sekarang malah Sungbin yang berada dalam situasi gawat. Beruntung Kim Taek datang membantunya dari belakang. Tetapi Kiwong masih bisa menyerang Sungbin dengan menendangnya. Tetapi kemudian Gayoung datang membantu, dengan mengunci kaki Kiwong. Kiwong pun semakin terpojok karena dikeroyok 3 orang sekaligus. Tidak salah jika dia menjadi salah satu kapten geng Hekwang. Kiwong masih mampu memukul Gayoung dengan tongkatnya. Setelah itu dia juga mampu membanting Kim Taek, dan melepaskan diri dari kunciannya. Mereka bertiga masih belum bisa melukai Kiwong. Kiwong sangat kuat, walaupun dikeroyok 3 orang masih bisa balik melawan. Kemudian Kiwong memukul-mukul rak besi dengan tongkatnya. Grup Hangil bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh Kiwong. Ternyata Kiwong melakukan itu untuk memanggil anak buahnya. Grup Hangil dalam sekejap sudah terkepung oleh anak buah Kiwong. Kim Taek pun mulai panik dengan situasi yang terjadi sekarang. Kiwong meminta mereka berlutut memohon ampun, atau mereka akan dihabisin. Terlihat Gayoung dan Sungbin sudah dikalahkan dan terkapar. Sedangkan Kim Taek dalam posisi berlutut di depan Kiwong. Kiwong mengetahui bahwa Kim Taek memiliki hubungan dengan pemilik restoran pizza. Jadi Kiwong akan mengirimkan anak buahnya untuk menghancurkan restoran itu. Kim Taek pun berteriak memohon, agar Kiwong tidak melakukan hal itu. Tetapi Kiwong tidak mendengarkan omongan Kim Taek, dan sedang berusaha mengirimkan pesan kepada anak buahnya. Tetapi tiba-tiba Kiwong berhenti mengetik, karena dia merasakan sakit di kakinya. Ternyata Dajun dengan merangkak, sedang menggigit kaki Kiwong. Kiwong yang marah, seketika menginjak-injak Dajun yang masih saja menggigit kakinya. Walaupun sebenarnya Dajun takut, tetapi dia tidak akan melepaskan gigitannya. Dajun tidak akan membiarkan restoran tempatnya bekerja dihancurkan. Kiwong pun semakin sebal dengan Dajun karena tidak mau melepaskan gigitannya. Dengan tokat besinya, Kiwong memukul kepala Dajun. Dajun pun terlempar jauh, dan langsung terkapar. Kemudian Kiwong pun menelepon anak buahnya untuk segera menghancurkan restoran pizza itu. Tetapi Kiwong merasa aneh, karena suara anak buahnya terdengar berbeda.
Tiba-tiba anak buah yang diteleponnya muncul begitu saja dengan keadaan yang hancur parah. Semua orang pun terkejut dengan kemunculannya. Dia muncul dengan keadaan babak belur, dan sudah tidak sadarkan diri. Ternyata Hangil yang telah menghajarnya, dan Hangil juga yang menjawab telepon dari Ki Wong. Hangil sangat marah, melihat keluarganya sudah dibuat babak belur oleh Ki Wong dan anak buahnya. Grup Hekwang terkejut dengan kedatangan Cho Hangil. Tetapi bagi Ki Wong, itu merupakan sesuatu yang ditunggunya. Jadi dia bisa langsung menghabisinya. Hangil datang karena mengetahui Ki Wong sudah menyandera Dae Biok. Hangil juga terkejut, melihat anggota keluarga lainnya sudah dibuat babak belur. Sebenarnya, Hangil tidak peduli dengan grup Hekwang, ataupun aktivitas dari grup tersebut. Tetapi berbeda lagi jika mereka sudah menyentuh keluarganya, Hangil akan mengejar dan menghabisi mereka saat itu juga. Karena Hangil sendirian, anak buah Ki Wong maju untuk mencoba kekuatan Hangil. Tetapi dalam seketika preman itu dengan mudah dikalahkan oleh Hangil. Itu terlalu mudah bagi Hangil, jadi dia meminta untuk mereka maju sekaligus agar Hangil bisa lebih cepat menghabisi mereka semua. Ki Wong yang sudah terlihat kesal, menyuruh anak buahnya untuk maju semua. Mereka pun maju serentak untuk menghabisi Hangil yang sendirian. Hangil dengan santainya menghabisi anak buah Ki Wong satu persatu. Dengan mudah Hangil menghajar mereka. Tidak ada perlawanan berarti dari anak buah Ki Wong. Ki Wong sendiri semakin marah, melihat anak buahnya tidak dapat menyentuh Hangil sedikit pun. Dalam waktu sekejap, Hangil sudah membereskan setengah dari anak buah Ki Wong. Tetapi kemudian tiba-tiba Ki Wong menyandera Kim Taek, dan menyuruh Hangil untuk berhenti melawan. Tetapi Hangil sama sekali tidak memperdulikan Ki Wong. Ki Wong sekali lagi berteriak agar Hangil berhenti, jika tidak, dia benar-benar akan mematahkan tangan Kim Taek. Hangil dengan santainya berbicara, jika memang Ki Wong mau mematahkan lengan Kim Taek, lakukan saja. Ki Wong tidak habis pikir, ternyata Hangil bukanlah tipe orang yang bisa diancam. Hangil tetap saja masih melanjutkan pertempurannya. Ki Wong pun semakin kesal dengan sikap sok hebat Hangil. Tanpa pikir panjang, Ki Wong memukul tangan Kim Taek sekuat tenaga. Kim Taek pun terkapar kesakitan, setelah tangannya dipatahkan dengan tongkat besi. Kemudian Ki Wong teringat nasihat dari Kapten Grup Hekwang yang lain. Ki Wong diperingatkan untuk tidak berurusan dengan Cho Hangil. Karena rumor yang beredar mengatakan, bahwa kekuatan Cho Hangil setara dengan ketua Grup Hekwang. Tetapi Ki Wong yang sudah marah, tidak memperdulikan peringatan itu. Ki Wong tetap menyerang Cho Hangil dengan tongkatnya. Cho Hangil bisa menghindari serangan dari Ki Wong. Tak hanya menghindar, Cho Hangil juga masih sempat-sempatnya menghabisi anak buah Ki Wong. Beberapa anak buah Ki Wong malah dijadikan tameng oleh Cho Hangil. Sampai pada akhirnya, Cho Hangil sudah membereskan semua anak buah Ki Wong. Sekarang hanya tinggal Ki Wong yang tersisa untuk dihabisi Cho Hangil. Ki Wong mulai menyerang duluan dengan pukulannya. Tetapi Cho Hangil mampu menghindari serangan itu, dan membalasnya dengan pukulan yang terkena telak di muka Ki Wong. Ki Wong semakin kesal, dan mencoba menyerang Cho Hangil kembali. Cho Hangil tidak tinggal diam, kali ini dia melancarkan tendangan langsung ke perut Ki Wong. Ki Wong pun berlutut kesakitan, setelah menerima tendangan dari Cho Hangil. Tetapi tiba-tiba Ki Wong bangkit, dan mendorong Cho Hangil hingga jatuh. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Ki Wong, dengan melakukan pukulan bertubi-tubi. Memang beda levelnya, Cho Hangil mampu membalikkan keadaan mengunci tangan Ki Wong. Tanpa ampun, Cho Hangil langsung mematahkan lengan Ki Wong. Cho Hangil saat ini sangat marah. Pertama mereka sudah berusaha membunuh keluarganya menggunakan gas. Kedua mereka sudah menangkap Dae Biok. Ki Wong yang sebelumnya sangat angkuh pun, terlihat ketakutan dengan Cho Hangil. Tetapi Ki Wong tetap tidak mau mengakui kekalahannya. Dia mengancam akan melaporkan kepada ketua geng Hekwang jika Cho Hangil berani macam-macam. Bukannya takut, Cho Hangil malah menyeret Ki Wong menuju ke tong yang berisi api. Ternyata, Cho Hangil ingin memasukkan kepala Ki Wong ke dalam api tersebut. Ki Wong yang ketakutan akhirnya memohon ampun agar dilepaskan oleh Cho Hangil. Tetapi Cho Hangil tidak sebaik itu. Karena Ki Wong sudah mengganggu keluarganya, dia harus menerima balasan yang setimpal. Muka Ki Wong pun dimasukkan ke dalam kobaran api, dan dia meronta kesakitan. Ki Wong terus berguling-guling dan berteriak, karena kesakitan. Cho Hangil kemudian menginjak kepalanya, karena Ki Wong terlalu berisik. Ki Wong pun akhirnya tidak sadarkan diri,
dan pemenang dalam pertempuran kali ini adalah Cho Hangil. Setelah pertempuran selesai, akhirnya Cho Hangil membawa keluarganya pulang ke rumah. Dajun sangat senang melihat keluarganya selamat semua. Mereka pun pulang dengan selamat berkat bantuan luar biasa dari Cho Hangil. Kiwong yang sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba didatangi seseorang. Ternyata dia juga dari geng Hekwang, dan dia sedang melaporkan kekalahan Kiwong ke ketua Hekwang. Sementara itu, semua anggota geng Hangil masuk rumah sakit untuk melakukan perawatan. Karena mereka sudah tidak punya uang, akhirnya mereka pulang walaupun belum sembuh total. Tetapi saat mereka mau melakukan pembayaran, ternyata tagihan mereka sudah dilunasi. Orang yang sudah melunasi tagihan mereka ternyata pemilik restoran pizza. Setelah kejadian itu, di wilayah tersebut sekarang lebih damai. Karena geng Hekwang tidak berani mengusik tempat itu lagi. Setelah grup Hangil berkumpul kembali, Hangil berbincang-bincang dengan mereka. Cho Hangil menegaskan, cepat atau lambat geng Hekwang akan kembali lagi untuk memburu mereka. Geng Hekwang banyak memiliki orang-orang seperti Kiwong. Jadi Cho Hangil memperingatkan kepada semua anggotanya, jika memang ingin pergi sekaranglah waktunya. Tetapi jika mereka masih ingin tetap mau tinggal di situ, mereka harus siap dengan pertempuran yang akan datang. Tetapi Daebiop dengan santai menjawab bahwa mereka akan tetap tinggal, karena disitulah rumah mereka. Mereka tidak punya tempat kembali, karena keluarga mereka adalah di grup Hangil ini. Malam harinya, Dajun mendatangi Hangil untuk meminta saran. Dajun bertanya, apakah ada cara agar dirinya bisa dengan cepat lebih kuat dibandingkan sekarang. Hangil menyarankan untuk tidak buru-buru, karena sebenarnya kekuatan Dajun sudah sangat berkembang. Tetapi tetap saja, Dajun sangat frustasi ketika dia hanya menjadi beban bagi teman-temannya. Sebelum pertempuran berikutnya dimulai, Dajun ingin bertambah kuat. Paling tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, dan tidak menjadi beban. Sebenarnya, semua sudah diajarkan oleh Cho Hangil. Tetapi jika memang Dajun ingin cepat menjadi kuat, dia harus mengambil kelas khusus. Dajun pun menerima kelas khusus itu, agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Pagi harinya, Dajun seperti biasa melakukan pekerjaan sampingannya di restoran pizza. Dajun senang melihat restoran ini sekarang menjadi lebih damai. Saat mau membuang sampah, Dajun melihat Naan berada di belakang restoran. Dajun melihat Naan sedang mengambil sesuatu dari tempat sampah. Terlihat muka Naan sangat ketakutan saat itu. Tangannya yang gemetaran sedang berusaha mengambil sebuah boneka. Dajun dari belakang menyapa Naan yang dari tadi hanya diam saja. Naan pun berbalik dan bilang tidak terjadi apa-apa, dengan mukanya yang pura-pura bahagia. Kemudian Naan yang berusaha bahagia, mengajak jalan Dajun besok sepulang sekolah. Dengan senang hati, Dajun pun menerima ajakan itu. Keesokan harinya, Dajun sudah menunggu di depan sekolah Naan. Dengan style terbaik, Dajun sudah bersiap untuk berkencan Naan. Ternyata, ide dandanan itu muncul dari Daebiop. Dajun yang malu berusaha memperbaiki dandanannya, tetapi ternyata dia terlihat lebih tampan dengan dandanan itu. Sudah lama Dajun menunggu di depan sekolah, tetapi Naan tidak kunjung muncul. Tiba-tiba terdengar suara Naan dari dalam sekolah. Ternyata Naan sedang digodain oleh pria lain. Pria itu memberikan sebuah boneka kepada Naan. Naan pun menerima boneka dari pria tampan itu. Dajun yang melihatnya dari luar sekolah merasa patah hati. Tetapi tiba-tiba Naan membuang boneka itu begitu saja. Naan begitu ketakutan saat membuang boneka itu. Boneka yang dibuang itu pun rusak, dan ternyata di dalam boneka itu ada kamera tersembunyi. Dajun pun kaget melihat Naan yang diperlakukan seperti itu. Pria tampan itu pun akhirnya menunjukkan watak aslinya. Dia pun memaksa Naan untuk ikut dengannya. Tetapi tiba-tiba Dajun datang, dan menahan pria itu untuk tidak menyentuh Naan. Dengan muka yang marah, Dajun ingin menghajar pria tampan itu. Mampukah Dajun si cacat menghajar pria tampan ini? Kita akan lanjutkan ceritanya di video selanjutnya teman. Jangan sampai ketinggalan, dan terima kasih. I hope you die as soon as possible.